Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita akan bahas count if. Ini adalah salah satu rumus yang sangat berguna di Excel. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini ya. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi ya. Jadi semua dikasih nomor urut, berarti nomor urut berikutnya adalah materi berikutnya, nomor urut sebelumnya juga materi sebelumnya, kan seperti itu. Oke, kita langsung aja bahas count if. Oke, kita akan gunakan warna merah saja ya. Nah, untuk coret-coretnya, count if jika ingin mengetahui jumlah data ya. Jadi count itu menghitung ya, bukan menghitung nilainya tapi jumlah datanya ada berapa ya, berdasarkan suatu kondisi tertentu. Jadi ada kondisinya, data yang mana yang dihitung. Nah, dapat menggunakan count if. Kalau count gitu aja seluruh data dihitung, tapi kalau count if menghitung data tertentu. Adapun untuk kondisi lebih dari satu dapat menggunakan count ifs, ada s-nya ya, jamak. Kalian akan menggunakan data yang sama dengan data yang digunakan pada penjelasan sum if dan sum ifs ya sebelumnya, yaitu data jumlah kunjungan wisata mancanegara pada tahun 2017. Jadi untuk contoh di sini kita akan menghitung ya khusus banyaknya data yang Asia Tenggara ya, yang Asia Tenggara saja. Kalau dihitung nanti yang Asia Tenggara jumlahnya ada 4. Kita coba ya. Formula count if range kriteria. Nah, kita bisa menggunakan yang ada dolarnya seperti ini. Jadi kayak absolut ya. Jadi enggak, walaupun di copy paste ke sel lain nilainya tetap. Tapi kalau enggak absolut ya enggak tetap. Itu aja bedanya. Ya. Jadi enggak masalah kita gunakan enggak absolut asal kita tidak copy paste ke sel lain. Oke, dan kondisinya adalah G2 ya. G2 kondisi yang diinginkan. Jadi kondisi yang diinginkan adalah Asia Tenggara. Menghitung semua sel pada range yang memenuhi kriteria. Count if D2 sampai D13 adalah G2, hasilnya adalah 4. Ya, akan kita coba ya, kita baca dulu keterangannya. Range dalam kolom berisi data yang akan dihitung jumlahnya. Dalam kasus ini datanya di kawasan kolom D baris 2 sampai 13. Kriteria kondisi yang harus dipenuhi adalah sel G2 yang berisi Asia Tenggara. Catatan, formula tadi dapat memanfaatkan absolute cell reference supaya memudahkan menggunakan formula yang sama ke baris berikutnya. Hal ini dikarenakan range-nya tetap sama. Ya, maka penggunaannya berubah menjadi seperti ini, ada dolarnya di antara D. Sehingga ketika disalin untuk mengubah data ke baris berikutnya, yang akan berubah hanyalah parameter kriterianya ya, mengikuti barisannya. Jadi kalau di sini count if Asia Tenggara ya, di sini nanti akan 4. Count if Asia Selatan nanti ada 2. Count if Asia Timur ada 3. Itu guna kalau kita menggunakan yang ada dolarnya. Seperti itu. Oke ya, kita coba aja sekarang. Count if yang pakai absolute cell reference dan yang enggak itu seperti apa efektivitasnya. Oke, kita akan menuju ke ini halaman Excel kita, tetap yang sama ya. Nah, kita akan hitung count if ya. Di sini count if. Count if. Nah, count if. Nah, di sini nanti kita seperti biasa akan ditulis sama dengan count if ya, kemudian kurung buka. Kita bisa tulis D2 atau kita klik saja di sini. D2 seperti itu ya, lebih cepat. Titik 2 ya. Nah, sampai D13. Nah, D13 ya. Kriterianya apa? Kriterianya adalah yang ada pada D2 Asia Tenggara. Ya. Kemudian
kurung tutup, ya enter. Nah, jumlah yang Asia Tenggara ada 4. Nah, ini kalau kita copy pastekan ke sini. Nah, yang Asia Tenggara kok 3? Wah, ini apa yang terjadi ini? Yang Asia Tenggara kok 2? Ya, kita rumusnya apa? Nah, rumusnya ternyata dari D3 bukan D2, geser. Ini dari D4. Padahal Asia Tenggara ada 4 seharusnya. Ya. Di sini harusnya ada. Nah, ini kita akan keliru. Ya. Kalau kita copy pastekan ke sini ke kanan, nah malah 1. Nah, untuk mengatasi ini apa? Ya, untuk mengatasi ini kita kasih dolar di sini. Di sini kita ubah kasih dolar dulu, ya. Terus kemudian kita tulis D, terus kita kasih dolar lagi, ya. Terus di sini kita juga E-nya ini kita ganti, ya. Di sini adalah dolar dulu, ya, terus kemudian D, terus dolar lagi. Nah, seperti ini. Dan kondisi yang diinginkan di sini adalah D2. Maka ini akan menghasilkan 4. Ya, coba kalau kita copy pastekan, kita copy paste langsung drag and drop ke bawah gini ya, langsung kita geser ke bawah. Nah, yang Asia Tenggara semuanya 4 sekarang, karena kita menggunakan absolut, ya. Yang Asia Selatan 2, di sini waktu Asia Selatan 2, karena kita gunakan absolut. Kalau kita lihat rumusnya di sini, nah, di sini terkunci di D2 dan D13. Di sini sama, terkunci di D2 sampai D13. Tapi karena kriterianya ini tidak kita kunci, tidak kita matikan, jadi dia geser. Kriterianya yang geser. Jadi kriterianya di sini Asia Tenggara, dengan kita hitung Asia Tenggara dengan kriteria Asia Tenggara ya, jumlahnya 4. Semua yang Asia Tenggara jumlahnya nanti 4. Ya, yang Asia Selatan karena ada 2, setiap ada Asia Selatan jumlahnya 2. Nah, itulah di sini pakai conif dengan absolute parameter ya, dengan absolute. Oke, itu adalah bedanya ya. Kita sudah menggunakan conif yang biasa dan absolute cell reference. Oke, untuk video ini cukup dulu. Nanti akan kita bahas fungsi-fungsi lain di video berikutnya. Thank you for watching. Ya, playlistnya ada di kolom deskripsi. Ya, jadi nyari video yang lain mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.